Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih berkumpul pada malam hari ini bersilaturahim. Nah, yang mana mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi bermanfaat buat kita, berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin langsung saja tuan-tuan yang sudah hadir pada malam hari ini, ada yang ingin dimujakarakan atau yang mau dimusyawarakan atau yang mau kita diskusikan malam ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan. Ya. Atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami untuk mencoba menyampaikan beberapa hal, mungkin beberapa pertanyaan atau apa namanya. Di dalam hal ini saya pernah mendengar kata kira-kira seperti ini, bertakwalah kamu sebenar-benarnya bertakwa dan masuklah ke dalam Islam. Ini sepertinya kan sederhana gitu, dan mungkin sudah sering didengar gitu. Tapi masih saja ini harus diulang-ulang kembali, dan kami minta penjelasannya bagaimana sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam beberapa penjelasan yang pernah saya dengar, yang zikir-zikir Allah itu banyak untuk berhubungan dengan zaman akhir. Satu, yang kedua berhubungan dengan suatu kaum di zaman akhir. Nah, ini kira-kira bagaimana penjelasannya Ustaz? Kira-kira itu saja, terima kasih. Ya. Gimana Tuan? Ada yang mau ditanyakan juga? Ya, silakan. Jadi tambah satu lagi pertanyaan Tuan ya. Ya. Ini kan yang lagi viral ini katanya tahun 2024 ini Imam Mahdi katanya udah zahir gitu. Itu bagaimana penjelasannya itu? Terima kasih Tuan. Ya, ya. Baik, bismillah. Jadi kita langsung ke Tuan dulu ya. Ya, makasih. Itu pertanyaan yang dimaksud itu berkenaan dengan ayat yang sering dibaca pada saat kita khatib ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, jangan bertakwalah kepada Allah. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya kamu bertakwa. Dan jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Artinya di situ memang kalimat itu yang seperti Tuan utarakan itu sangat sederhana, padahal maknanya itu tidak sesederhana itu gitu. Jadi di situ dikatakan hai orang-orang yang beriman, artinya orang yang beriman ini sudah pastilah dia itu sudah meyakini Allah dan Rasulnya, makanya kalimat itu ada untuk dia gitu, sehingga dia diperintahkan bertakwa. Nah, kata bertakwa di situ ada perbuatan, yang perbuatan itu segala sesuatu yang membuat dia takwa gitu. Di dalam rukun Islam itu kan dijelaskan arkanul islami khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, keimanan seorang itu apabila dia sudah bersaksi Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, di situ ada perintah perbuatan. Nah, disinilah masuk perintah dia bertakwa itu. Wa aqimis shalah wa itauz zakah wa saumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena berkaitan dengan kata Islam tadi. Masuk ke dalam rukun Islam itu setelah dia bersaksi ada perbuatan persaksiannya itu agar dia dikatakan orang yang beriman. Nah, beriman saja tidak cukup.
Dia harus ada perbuatan sehingga dikatakanlah dia bertakwa. Dan bertakwanya harus benar-benar bertakwa. Gitu. Dan jangan kamu mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Ini sebetulnya dia sudah beriman, ini sudah Islam. Dia sudah mengerjakan takwa. Kenapa di akhir ada dikatakan lagi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Artinya kita mengambil penggambaran ayat ya. Ayatnya itu dalam penggambarannya begini. Allah Subhanahu wa taala berkata di situ di dalam penggambaran ayat itu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qaniti wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khasi'ina wal khasi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa azran azima. Jadi di situ dikatakan sesungguhnya perempuan dan laki-laki dan perempuan yang muslim, mereka adalah laki-laki dan perempuan yang beriman, mereka laki-laki dan perempuan yang taat, mereka laki-laki dan perempuan yang benar, mereka laki-laki dan perempuan yang sabar, mereka laki-laki dan perempuan yang khusyuk, mereka laki-laki dan perempuan yang sabar, mereka laki-laki dan perempuan yang berpuasa, mereka laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, mereka laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Nah, kata wala tamutunna illa wa antum muslimun itu di situ dikaitkan dengan wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Artinya jangan sementang-mentang Tuhan sudah bersahadat, Tuhan sudah mengerjakan pekerjaan yang amaliyahnya secara ibadah, sudah berpuasa ya kan, sudah bersedekah, sudah benar, sudah beriman, sudah mengakui semua perbuatan itu, terus kita sudah Islam. Ada syarat-syaratnya lagi kalau menurut ayat itu. Kenapa dikatakan di situ wala tamutunna illa wa antum muslimun? Artinya di situ kalau dijelaskan satu persatu, Tuhan jangan mati dulu kalau Tuhan belum masuk ke dalam Islam. Ya, Islam yang bagaimana? Islam yang dia mendapat ampunan dan pahala yang besar. Untuk dapat mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, dia harus mengerjakan tadi itu. Sampai di akhir ayat itu wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Arti dibilangkan jangan mati dulu kalau belum mendapat ampunan dan pahala yang besar. Yang untuk mendapat ampunan dan pahala yang besar itu, Tuhan jangan mati dulu kalau belum berzikir menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Kenapa begitu? Berzikir menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak itu berkaitan dengan suatu janji. Artinya kalau diurut lagi, jangan mati dulu kalau Tuhan belum menunaikan janji Tuhan kepada Allah. Apa janjinya kepada Allah? Karena di situ di awal sebelum kita dihantar ke muka bumi ini, waktu di alam ruh itu kita sudah bersaksi. Kita sudah bersaksi. Bersaksi itu bahwa alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kau saksikan aku Tuhanmu. Ya, aku saksikan engkaulah Tuhan kami gitu. Artinya di situ ada janji. Kalau begitu ingat janjimu dulu kepadaku. Apa janji Tuhan dulu kepada Allah? Harus tahu itu. Sehingga nanti kalau diurut-urut tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati dulu kalau belum masuk ke dalam Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang dia bertakwa dengan sebenar-benar bertakwa. Islam yang dia sudah mendapat ampunan dan pahala yang besar. Islam dia yang sudah banyak berzikir menyebut nama Allah. Islam yang sudah dia mengingat janjinya dulu kepada Allah. Nah, untuk dapat itu tadi semuanya, maka di situ kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku,
tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Jalan yang lurus itu, itulah jalan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Nah, untuk kita dapat yang di awal pertama tadi itu, kita mau wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita harus berada di jalan yang lurus. Kalau kita sudah berada di jalan yang lurus, berarti kita sudah bersama para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Kalau di zaman akhir sekarang ini, dia bersama pemimpin akhir zaman itu, agar dia tahu maksud Islam yang bagaimana yang dimau Tuhan itu. Karena apa? Tidak akan mungkin orang sekarang ini dia dapat tahu janjinya dulu kepada Tuhan itu apa kalau dia tidak bersama Rasul junjungannya. Tuhan pernah bayi? Tuhan pernah bayi? Pernah. Ingat waktu Tuhan bayi? Nah, ini enggak ingat. Nggak ingat kan? Iya. Bagaimana Tuhan bisa tidak ingat padahal Tuhan pernah? Itu namanya lupa. Nah, kalau waktu bayi saja lupa, bagaimana Tuhan pernah bertemu dengan Tuhan Allah? Ya, pernah ya. Seharusnya pernah. Kenapa? Karena kita sudah bersaksi di alam ruh. Nah, ruh kita sudah berjumpa kepada Tuhan dan bersaksi. Perkaranya, pertanyaannya, ingat janji Tuhan dulu kepada Tuhan Allah itu apa gitu janjinya? Ingat ya? Pasti nggak ingat. Kenapa? Karena waktu bayi saja yang sudah pernah di dunia, Tuhan sudah lupa. Bagaimana dengan janji Tuhan kepada Tuhan Allah itu waktu di alam ruh itu? Persaksiannya itu ada janji di situ. Nah, untuk dapat kita mengetahui janji kita kepada Tuhan itu, kita harus berada di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus itu jalannya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Nanti pemimpin kita itu, para wali Allah, para nabi, para rasul itu yang mengingatkan kita janji kita itu kepada Tuhan itu apa. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun itu, Tuhan jangan mati dulu kalau belum mengingat janji Tuhan kepada Allah. Itu maksudnya, barulah benar keislamannya. Makanya kok diancam gitu. Jangan mati dulu kalau belum masuk ke dalam Islam. Islam yang bagaimana nih? Apa sudah bersahadat, mengerjakan sholat, puasa, sudah seperti itu? Buktinya masih diingatkan kembali gitu. Nah, jadi di situ tidak akan mungkin seseorang hamba itu dia dapat yang dimaksud dengan Islam yang dimau Tuhan itu kalau dia tidak bersama Rasul junjungannya gitu. Kalau di zaman akhir ini dia bersama pemimpin zaman akhir itu, yaitu Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah itu. Dialah yang dapat mengembalikan kita kepada Allah dengan selamat gitu. Kata Islam itu kata selamat gitu. Jangan mati dulu kalau belum selamat, bahaya nanti di sana gitu. Artinya kalau diurut-urut, jangan mati dulu Tuhan. Kalau Tuhan belum bertakwa dengan sebenar-benar bertakwa. Jangan mati dulu Tuhan. Kalau Tuhan belum mengingat janji Tuhan kepada Tuhan Allah itu. Jangan mati dulu Tuhan, janjinya itu apa gitu. Paham maksudnya? Iya, iya. Nah gitu. Karena apa? Kalau belum dia mengingat janjinya kepada Tuhan Allah itu di dunia, apa? Dia tidak akan mendapat ampunan dan pahala yang besar itu. Sebetulnya itu kata-kata sandinya di situ. Ada itu semua di situ. Nah, untuk dapat itu tadi, dia harus bersama Rasul junjungannya. Nah, sudah mengerti nih? Untuk tahu janjinya tadi ya. Iya. Harus bersama Rasul junjungannya gitu. Tanya sama, misalnya sekarang nih masa Mahdi gitu. Tanya kalau bertemu dengan sosok Al-Mahdi, Imam Mahdi itu atau Mahdi Allah itu apa janji Tuhan dulu di alam ruh itu gitu. Kalau enggak jangan mati dulu lah. Payah nanti. Allah dalam penggambaran ayatnya mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Yang benar-benar Islam itu yang diakui Allah itu, dia Islamnya yang dia mengingat janjinya kepada Allah itu apa. Gitu. Kalau secara perbuatan ibadah udah dibuat gitu. Cuman ada janji lagi di situ gitu. Baru nanti di situ ada persaksian. Gitu ya.
Nanti kalau mau tahu tanya nanti bisa itu ditanya ya kan. Janjinya apa? Gitu. Iya janjinya apa gitu. Sekarang Oke. belum ya? Nah, jadi baru tadi berkaitan yang kedua itu Zikir Allah. zikir Allah ya. Kenapa saya selalu mengutarakan perihal tentang zikir Allah itu gitu? Iya, iya. Karena ini gini dia, keutamaan itu ada bila bertemu waktu dan tempatnya. Ingat ya, keutamaan itu ada bila bertemu waktu dan tempatnya. Kalau menurut sudut pandang saya pada zaman akhir sekarang ini, lebih utamalah kita berzikir menyebut nama Allah itu. Kenapa? Karena itu suatu hal yang dia diharuskan, itu perintah Tuhan. Cuman tidak ada yang di awal itu memang Nabi tidak mengajarkan itu. Tapi Nabi mengisyaratkan itu ada nanti di zaman akhir. Gitu. Bukan Nabi tidak tahu, Nabi tahu, cuman Nabi itu adalah sosok Rasul, para wali Allah itu adalah mereka itu yang sangat menjunjung tinggi adabnya gitu. Jadi di akhir-akhir itu memang ada risalah perihal tentang zikir Allah itu, sehingga orang dapat berbuat untuk dapat mengamalkan itu gitu. Nah itu dikelompokkan dalam suatu kaum gitu. Kaumnya itu namanya kaum mufaridun tadi itu. Saya sudah menjelaskan berulang kali gitu. Jadi sebetulnya itu berkaitan itu dengan yang Tuhan tanyakan di awal. Itu dia janjinya itu. Supaya nanti kita bertemu kepada Rasul junjungannya gitu ya, kepada Imam Mahdi atau Al-Mahdi atau Mahdi Allah itu. Nanti dia memberitahu begini kalian buat agar kalian menunaikan janji itu kepada Tuhan. Makanya diisyaratkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kau bertemu dengannya maka ikutlah dengannya gitu. Kalau baginda Nabi itu yang diikuti itu cakapnya. Kalau nabinya kita tidak bisa ikut. Kenapa? Satu, kita tidak semasa dengan nabi itu. Baru secara perbuatannya ada yang bisa diikuti, ada yang tidak. Itu harus dipahami itu. Apa contoh nih perbuatan? Nabi menikah lebih istrinya dari 4 gitu. Kita diperintahkan tidak boleh lebih dari situ. Itu kan perbuatan yang dilakukan Nabi gitu. Tapi kita tidak bisa buat. Jadi disitulah dapat suatu kita harus mengerti bahwa yang diikuti dari Nabi itu cakapnya gitu. Nah sekarang kita diwasiatkan oleh Nabi apabila bertemu dengan sosok Al-Mahdi itu maka berbaiatlah dengannya gitu. Kata berbaiat itu kita mengikut, meyakini keimanan kepadanya gitu. Ikut gitu. Nah nanti diurut-urut kalau sudah ikut itu tidak akan mungkin orang dapat bisa bertakwa kalau dia tidak bisa ikut bersama Rasul junjungannya itu gitu. Sudah bisa dimengerti ya. Nah kembali ke Tuhan tadi. Tuhan mengatakan bahwa Imam Mahdi nanti Viral. lagi viral ya di sosial media 24. di 2024 ini 2024 nih kan Ya. akan zahir gitu. Ya. Nah kata zahir ini sebetulnya terlihat gitu, nampak gitu. Iya memang zahir gitu. Cuman terlihat dan nampak dilihat oleh siapa? Gitu. Apa dilihat kepada seluruh penduduk bumi ini? Saya rasa tidak begitu. Zahirnya dia zahir bersama kaumnya. Imam Mahdi itu yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Gitu. Jadi artinya dia sudah zahir. Dia sudah zahir, tapi kaumnya itu yang mengetahui siapa Imam Mahdi itu, Al-Mahdi itu. Nah, adapun yang Tuhan maksud ya, yang mereka bercerita-cerita tentang Imam Mahdi atau Al-Mahdi dengan ilmu Quran dan hadis yang mereka ketahui, itu bukan bercerita tentang Imam Mahdi itu hanya membaca riwayat hadis, itu yang betul. Kenapa? Kalau yang kata bercerita itu dia ada syarat-syaratnya untuk bercerita tentang sosok Al-Mahdi alaihissalam itu. Kalau syaratnya kalau saya sebutkan di sini
Yang bercerita itu bisa gugur nanti dia. Gugurnya kenapa? Makanya saya bilang, dia hanya membaca risalah hadis, itu betul. Cuman mereka menyimpulkan dengan hadis itu ya. Menyimpulkan dengan hadis-hadis yang mereka baca bahwa nanti 2024 ini Imam Mahdi zohir gitu. Kalaupun sudah zohir, nggak akan mungkin dia bertemu itu. Saya yakin itu. Yakinnya kenapa? Karena untuk mendapat berjumpa dengan sosok Imam Mahdi atau Al-Mahdi atau Mahdi Allah itu, kalau hanya dengan sebatas ilmu Quran dan hadis yang dia ketahui, sampai mati pun tidak akan bisa itu. Jadi yang dapat bertemu itu bila dia ada rizkinya, dia mendapat petunjuk hidayah, dan dia menjalankan perintahnya itu gitu. Jadi kalau ada orang bercerita tentang hadis, ya, menyampaikan risalah hadis, lalu dia menyimpulkan gitu, itu belum bercerita, itu hanya membaca risalah hadis saja. Kalau orang yang bercerita tentang Imam Mahdi itu, dia orangnya ada syarat-syarat yang harus terkumpul pada dirinya gitu. Di antaranya dia berjumpa langsung begini. Kenapa? Namanya mau bercerita. Kalau nggak jumpa, apa yang mau diceritakan? Cerita dalam cerita. Ya, nanti dia masuknya yang bercerita hadis itu, ya. Lalu mereka menyimpulkan itu cerita dalam cerita hadis yang tertulis saja. Padahal kalau dalam makna kata bercerita tentang Imam Mahdi itu orangnya berjumpa. Itu syaratnya dulu. Berjumpa gini, berjumpa. Baru yang kedua itu dia menyaksikan kebesaran-kebesaran yang ditunjukkan oleh Imam Mahdi itu. Jadi kalau hanya sekedar berjumpa, tidak menyaksikan kebesarannya, apa yang mau diceritakan? Baru dia mengikuti perjalanannya. Berjalan dia gitu, sebagaimana di awal pada masa Nabi Allah Muhammad SAW, para sahabat itu dia berjalan dengan Nabi gitu. Kata berjalan itu, mereka mendukung apa-apa yang mau dilakukan Nabi di kala itu. Apa bedanya di masa zaman akhir ini yang bersama Al-Mahdi itu? Dia mendukung dengan apa-apa yang dia kerjakan gitu. Kata mendukung itu, ya mendukung itu banyak. Orang yang bersama Al-Mahdi itu dia mendukung dengan kata bahasa itu, dia menginfakkan apa yang dirizkikan Tuhan kepadanya. Apa itu? Dia mendukung waktu, tenaga, dan hartanya gitu. Kalau nggak begitu, ya berarti dia nggak bisa bercerita karena dia nggak tahu apanya. Baru di situ lagi apa? Dia itu orang yang meyakini dengan pengajarannya. Artinya seseorang yang berjumpa tadi ini, dia belajar langsung. Nah, Imam Mahdi itu atau Al-Mahdi itu apa yang dibawanya? Dia membawa kitab. Kitabnya para rasul itu, itulah Lauhul Mahfuz itu. Kalau di dalam bahasakan di dalam suatu kalimat, itulah Furqan namanya. Pembeda antara hak dan yang batil. Artinya apa? Untuk orang yang dapat ikut dengannya itu, mereka itu kan mau ditunjuki jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu sandarannya Al-Quran dan hadis. Nah, untuk dapat membedakan yang mana hak dan yang batil, untuk mengetahui tentang makna Al-Quran dan hadis itu di kala itu, dia harus bersama pemimpin zaman akhir itu, dia diberikannya Furqan. Furqan itu kalau sudah sampai kepada si pelakunya yang mengikuti pengajarannya itu, dia berbentuk ijazah gitu. Ada nggak ijazahnya gitu? Itulah orang yang baru dia bisa bercerita tentang Imam Mahdi, Al-Mahdi atau Mahdi Allah itu. Ada 4 syarat itu. Makanya saya bilang kayaknya yang bercerita-cerita yang Tuhan maksud di sosial media itu bukan bercerita. Mereka itu hanya membaca risalah hadis saja gitu. Bukan cerita benar salah di sini ya. Kalau dia bercerita benar salah, saya tidak menyalahkan itu. Mereka itu hanya membaca risalah hadis dengan keyakinan pengetahuan ilmunya, sehingga mereka menyimpulkan 2024 katanya Imam Mahdi zohir. Kalaupun zohir, dia nggak jumpa itu. Gitu dia.
Artinya apa? Artinya yang tahu itu ya Imam Mahdi itu dia membawa kaumnya gitu. Sebagaimana yang digambarkan kaum di zaman akhir itu kaum mufaridun, yang mereka itu cirinya banyak berzikir menyebut nama Allah Allah itu. Kalau di awal yang berjumpa dengan Nabi itu langsung itu kaum juga. Kaumnya itu kaum Ansor, kaum Muhajirin, yang mereka bersama Nabi bercerita, menyaksikan kebesaran-kebesaran mukjizatnya. Dia meyakini ilmu yang diajarkannya gitu. Itu dia ada syarat-syaratnya. Tidak semudah itu gitu. Jadi dia begitu tuan-tuan. Jadi kesimpulannya tadi semua tadi itu ya, kita dari awal tuh dengan kita menjadi Islam yang dia bertakwa, tidak akan mungkin seseorang itu dapat bertakwa kalau dia tidak bersama Rasul junjungannya. Karena di situ diajar-ajari gitu. Makanya setelah masa nabi-nabi itu diantarlah para wali-wali Allah itu. Dan di akhir diantarlah pemimpin zaman akhir itu, Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah alaihissalam. Jadi begitu tuan-tuan. Nah, untuk dapat arahnya ke situ, kalau kita ini harus sadar diri gitu. Sadar dirinya kita ini dari nasab yang bilanglah darahnya kotor gitu ya. Kalau Rasul itu dia dari darah yang suci, darah biru bilangnya gitu. Kita untuk ikut bersamanya itu kita nggak bisa langsung, harus ada pijakannya itu. Pijakannya itu kita harus tahu dulu ciri alamatnya untuk dapat masuk ke kelompok kaum yang dimaunya itu gitu. Nah, makanya saya selalu bercerita tentang zikir Allah Allah itu, itulah tanda satu ciri alamat suatu kaum di zaman akhir ini yang dibilangkan kaum mufaridun dalam makna penggambaran hadis sabaqal mufaridun, yang mereka itu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah sesuai dengan konteks ayat yang kita maksud tadi, innal muslimina wal muslimat, yang di akhir ayatnya wa zakirinallaha katsiran wa zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi kalau mau dia bertakwa, dia masuk ke dalam Islam, yang diingatkan jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Islam yang dimau Tuhan itu tadi, Islam yang mengingat janjinya kepada Allah, Islam yang dia banyak berzikir menyebut nama Allah, Islam yang dia sudah mendapat ampunan dan pahala yang besar. Kenapa? Ampunan dan pahala yang besar ini baru didapatnya apabila dia mengingat janjinya kepada Allah. Janjinya kepada Allah itu apa gitu. Nah, untuk dapat tahu, agar dia dapat mengingat janjinya kepada Allah, dia bersama Rasul junjungannya. Saya bukan menyulit-nyulitkan ya. Artinya saya membilangkan yang sebenar-benarnya agar tidak keliru lagi. Kenapa? Kan banyak yang mengaku Islam. Dalam penggambaran hadis itu dikatakan iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah waftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah wa sataftariku hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidatan man hiya ya Rasulullah qala Rasulullah man kana mislihi alaihi ma'ana alaihi wa ashabi. Telah terpecah Yahudi menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan umatku Muslim itu terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka. Yang selamat kecuali satu saja. Sahabat bertanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang satu itu adalah siapa saja yang mengikut itikad sama denganku dan para sahabatku. Gitu. Artinya yang mengikut itikad sama dengan Nabi itu ialah mereka itu dia yang mengikut Rasulnya juga. Kenapa? Nabi itu Rasul Allah. Maka di akhir itu perpecahan itu tidak ada di masa Nabi, maka itu di zaman pemimpin zaman akhir masa itu. Makanya selalu diingatkan, yang mengikut kepada pemimpin zaman akhir itu mereka itu dikelompokkan dalam suatu kaum. Mereka itu bukan golongan. Yang 73 itu golongan.
yang satu itu kaum. Sebagaimana Nabi menyelamatkan di awal kaum Ansor, kaum Muhajirin, ya, itu dikelompokkan ke dalam satu kelompok kaum. Kenapa? Karena di masa itu ada golongan-golongan terpecah. Di masa itu ya agama penolong itu Nasoro itu. Makanya Nasrani itu dulu di awal benar karena mengikut kepada ajaran-ajaran kitab sebelumnya gitu. Makanya mereka sebagiannya ada ahli kitab. Jadi sekarang ini ada nggak ahli kitabnya? Ada ya? Ada. Kalau dia sudah masuk ke fasenya, kalau di masa Nabi Allah Muhammad SAW, ahli kitab di masa Nabi itu yang mengikut ajaran sebelumnya. Ajaran sebelumnya itu tidak salah. Di sini kita tidak bercerita benar salah. Cuman ada masa yang dia sudah tidak dipakai lagi. Yang diikut itu ya karena sudah datang Nabi Allah Muhammad SAW, maka ikutlah kepada Nabi itu gitu. Kalau betul-betul ahli kitab yang benar, dia mengikut kepada Nabi itu. Makanya ahli kitab di masa itu boleh dia dinikahi. Setelah dinikahi nanti dia diajarkan tentang Islam yang dibawa oleh Nabi. Nah, di zaman akhir ini juga sama. Mana ahli kitabnya tuh? Karena kata ahli kitab itu sudah pasti mereka yang mengetahui tentang ilmu. Itulah ulama namanya. Makanya di dalam penggambaran hadis itu, ulama di zaman akhir itu dia membingungkan umatnya gitu. Makanya dalam penggambaran hadis yang lain, para ulama itu banyak yang mengikut kepada namanya menjadi tentara Dajjal katanya. Saya melihat itu, oh iya ya. Artinya apa? Artinya kalau dia tidak bersama Mahdi Allahnya, ini ulama ini gimana statusnya gitu. Saya membilangkan gitu aja. Saya tidak mau menyinggung tentang hal itu. Saya mau bertanya aja, seandainya gitu. Ini kata seandainya nih. Bagaimana seandainya yang katanya ulama yang begitu banyak yang sekarang ini, ya entah apa gelarnya ya, itu masing-masing lah ya. Kalau dia tidak mengikut kepada Rasul junjungannya, kepada Al-Mahdi itu, kepada Imam Mahdi, terus status ulamanya ini gimana gitu. Siapa yang menjamin dia dapat diselamatkan gitu? Nah gitulah dalam penggambarannya. Saya tidak cuman itulah dia dalam penggambaran yang saya ucapkan ini. Contohnya begini, siapa orang yang tidak tahu siapa Mahdinya, dia nggak akan tahu siapa Dajjalnya. Siapa orang yang tidak tahu siapa Dajjalnya, bagaimana dia mengetahui tentang fitnah Dajjal itu? Artinya begini ya, saya selalu menjelaskan ini, cuman ini saya jelaskan, coba saya rincikan gitu. Orang yang tidak tahu siapa Mahdinya, dia kan nggak tahu siapa Dajjalnya. Siapa orang yang tidak tahu siapa Dajjalnya, bagaimana dia tahu fitnah Dajjal itu? Dalam artian, dalam kesimpulan yang benar, kalau orang tidak ikut kepada Imam Mahdi itu atau Al-Mahdi itu atau Mahdi Allah itu, dia dapat dipastikan dia itu mengikut kepada selain itu, ya udah. Ya Dajjal itu tadi gitu. Kenapa? Karena pasti Imam Mahdi itu membawa suatu ajaran gitu. Yang kalau ajaran itu diikut, dia terbebaslah dari fitnah yang tadi itu. Kenapa? Dajjal ini suatu gambaran yang dia suatu membohongi gitu. Yang dia membawa air rupanya api. Air itu dalam gambaran sudah pasti, karena itu tentaranya ulama, ini pasti berceritanya tentang amal ibadah gitu. Amal ibadah gitu. Jadi amal ibadah yang dilakukan, ya si Anu sama si Anu, si B, si A, si C aja sudah berbeda-beda. Siapa yang dapat memastikan itu benarnya gitu? Artinya kata benar boleh masuk di dalam konteks benar. Ada kata satu lagi yang dia tidak bisa ditawar-tawar. Ini dapat diterima enggak gitu? Oke, benar. Karena alasannya merujuk kepada hadis, kepada Quran. Tapi kalau dia tidak diterima karena dia tidak bersama Mahdinya gitu. Nah, begitu dia. Jadi sangat pelik ya di zaman akhir nih ya. Itulah tadi dia, siapa orang tidak tahu siapa Mahdinya, tidak tahu siapa Dajjalnya. Artinya segala sesuatu yang diajarkan walau dengan alasan dia amal soleh, mengambil dari Al-Quran dan hadis, kalau dia tidak ada yang diperintahkan oleh kepada Imam Mahdinya atau Al-Mahdinya, ini bisa jadi kesimpulannya
ini masuk kerana Dajjal itu. Kita tidak bercerita benar salah. Kalau benar sudah pasti semua mengaku benar. Kenapa? Karena perpecahan kelompok golongan itu sudah pasti ada ulama-ulamanya. Kenapa mereka terpecah belah? Karena terlepasnya dari kepemimpinan. Sedangkan Imam Mahdi tidak membawa golongan itu, dia membawa suatu kaum. Golongan itu yang 73 tadi itu golongan, sementara yang satu tadi itu adalah kaum. Makanya kata Nabi ila wahidatan. Kaum yang bersama Imam Mahdi itulah kaum yang dia diselamatkan. Dalam penggambaran hadis di awal Nabi mengatakan kaum itu mereka banyak berzikir menyebut nama Allah. Yang dia dicirikan dalam suatu kelompok kaum namanya kaum mufarridun. Gitu. Jelas ya? Mungkin itu saja penjelasannya pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, waktunya masih banyak. Kalau mau ditanyakan silahkan. Gimana Tuan? Tuan? Cukup dulu, Tuan. Cukup ya? Iya. Jadi sudah mengerti ya? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri jadinya. Kalau dibilang ngeri sih. Cuman kalau nggak dibilangkan gimana ya? Iya. Gitu. Mungkin itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Kita akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Allah sabaqal mufaridun.